Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelum kita masuk ke materi mengenai teks narasi, Karisda akan membacakan sub pembahasan apa saja mengenai teks narasi. Yang pertama, pengertian teks narasi. Yang kedua, tujuan teks narasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks narasi. Yang keempat, unsur-unsur teks narasi. Yang kelima, struktur teks narasi. Dan yang terakhir, yaitu keenam, jenis-jenis teks narasi. Materi pertama mengenai pengertian teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, biasanya peristiwa tersebut bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya khayalan. Adapun contoh teks narasi yaitu seperti cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Nah, di bawah ini terdapat dua buku. Yang pertama ada buku novel dengan judul Si Anak Pintar, penulisnya Terelie. Dan yang kedua ada buku cerpen dengan judul Pelangi Tanpa Hujan. Selanjutnya, materi kedua yaitu tujuan teks narasi. Umumnya, karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan untuk menghibur pembacanya dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, adapun tujuan lainnya dari teks narasi yaitu memberikan informasi untuk menambah pengetahuan, memberikan wawasan bagi pembaca, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Materi ketiga mengenai ciri-ciri teks narasi. Yang pertama ada teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, peristiwa nyata dan imajinasi. Dan yang terakhir, terdapat pesan di dalam cerita tersebut. Oke, materi yang keempat mengenai unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, tema. Tema biasanya menceritakan pertemanan, keluarga, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar. Latar biasanya peristiwa dalam cerita yang berisikan latar waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, alur. Alur merupakan bagian pola penyampaian peristiwa dalam cerita. Alur tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan karakter yang ada dalam cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ada dalam cerita. Biasanya terdapat di akhir cerita. Materi yang kelima mengenai struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi, yaitu berisikan waktu, tempat, tokoh, watak dari setiap tokohnya, dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi. Pada bagian ini menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang terakhir, reorientasi. Bagian ini berisikan penutup teks yang berisi pesan moral atau amanat cerita tersebut. Wah, ternyata kita sudah di penghujung materi nih, yaitu mengenai jenis-jenis teks narasi. Yang pertama ada informatif, merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, artistif, merupakan karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Nah, jenis ini biasanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan figuratif atau kiasan. Yang terakhir, sugestif, merupakan narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan masuk terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Adik-adik, ini adalah contoh dari teks narasi.